Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal SJT terkait manajemen, kemudian pengelolaan kelas, serta hubungan siswa dengan guru juga siswa berkebutuhan khusus. Yang mana ini rata-rata Bapak Ibu sekalian muncul di soal-soal rekan-rekan yang sudah ujian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Soal nomor 1, di samping sekolah Anda terdapat anak disabilitas dan akan mendaftar di sekolah tersebut. Tetapi sekolah belum memiliki sarana untuk disabilitas khusus gangguan penglihatan. Anda tidak ingin dia mendapatkan fasilitas yang kurang tepat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan pertimbangan jika ia tetap melanjutkan mendaftar di sekolah tersebut. B. Menolak permintaan anak tersebut karena fasilitas sekolah tidak memadai. C. Menyerahkan keputusan pada sekolah dengan harapan sekolah akan memperbaiki fasilitas. D. Menyarankan kepada panitia PPDB agar menolak siswa tersebut. E. Berusaha menjadi guru yang baik bagi anak tersebut. Iya, jika ini Bapak Ibu sekalian soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu saat ujian nanti, kira-kira jawaban Bapak Ibu yang mana ini? Di soalnya sebenarnya terkait sikap kita ini sudah dijelaskan. Di sini dinyatakan Anda tidak ingin anak tersebut mendapatkan fasilitas yang kurang tepat. Jadi yang paling tinggi skornya di sini terkait dengan ini adalah jawaban B, ini menolak permintaan anak tersebut karena fasilitas sekolah tidak memadai. Ini apabila kemudian kita berwenang untuk menolaknya. Atau D, menyarankan kepada panitia PPDB agar menolak siswa tersebut. Nah, yang akan kita lakukan, maka yang paling tinggi antara B dan D ini menurut saya yang paling bernilai maksimal. Kalau C, menyerahkan keputusan pada sekolah dengan harapan, ini adalah harapan, sementara ini sudah bertentangan dengan soalnya tadi, ya. Karena keputusan itu ada di soal ini disebutkan Anda tidak ingin mendapatkan anak tersebut mendapatkan fasilitas yang kurang tepat, maka menurut saya jawaban yang paling bernilai tinggi di sini adalah B, ya. Menolak permintaan anak tersebut karena fasilitas sekolah tidak memadai. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Nomor 2, Rani adalah siswa berkebutuhan khusus tunadaksa. Ia mengalami polio dan harus menggunakan kursi roda. Saat mengajukan diri untuk maju ke depan mengerjakan soal, ia kesulitan menjangkau papan tulis. Tindakan Anda sebagai gurunya adalah A. Menyampaikan kepada pihak sekolah untuk menyesuaikan posisi papan tulis. B. Memeriksa pekerjaan Rani di kertas yang telah ia tuliskan. C. Memintanya untuk tidak maju ke depan kelas agar ia tidak kesulitan. D. Membantu menuliskan jawabannya di papan tulis. E. Memberikan papan tulis absensi kelas sebagai pengganti papan tulis untuknya. Nah, kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba cek lebih jauh dulu soalnya. Di sini siswa tersebut Rani mengajukan diri untuk maju ke depan kelas dan tampaknya yang bersangkutan sudah di depan kelas, yakni disebutkan kesulitan menjangkau papan tulis. Jadi sudah di depan kelas. Maka opsi A ini barangkali ya bernilai rendah karena memang ini solusi ke depan. Kalau B, memeriksa pekerjaan Rani di kertas yang telah ia tuliskan, ini juga bernilai rendah karena Rani sudah di depan kelas. C, memintanya untuk tidak maju, tidak mungkin, ya, ini paling rendahnya karena yang bersangkutan sudah di depan kelas. D, membantu menuliskan jawabannya di papan tulis, ini mungkin, ya. Namun dari sini nanti Rani akan merasapi akan kekurangannya, ya. Maka opsi yang paling tinggi menurut saya adalah kita tetap dukung Rani dengan cara kita berikan papan tulis pengganti. Jadi majunya Rani ke depan tidak berbuah sia-sia, ya. Beliau tetap memberikan hasil buah pikirannya di papan tulis pengganti yang kita sediakan. Sehingga antara D dan E ini opsi yang paling tinggi adalah E. Nomor 3, di kelas Anda ditemukan seorang siswa berkebutuhan khusus tunawicara. Ia kurang bisa menyampaikan ide kepada orang lain sehingga jarang berinteraksi dengan temannya.
Sebagai gurunya, yang akan Anda lakukan adalah, ini tindakan kita: A. Mengajarkan siswa lain belajar bahasa isyarat dasar untuk dapat berkomunikasi dengannya. B. Menggunakan bahasa tulis agar lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. C. Menambah pelajaran bagi siswa tersebut untuk mendapatkan materi dari guru yang paham bahasa isyarat. D. Mengajarkan dalam kelas bahasa isyarat dasar untuk dapat berkomunikasi dengannya. E. Menyarankan siswa yang lain untuk belajar isyarat untuk menghargai temannya. Nah, di sini disebutkan dalam soal bahwa kesulitan dalam menyampaikan ide kepada orang lain dan sehingga jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi solusi yang harus dicari adalah ini gimana caranya agar siswa tersebut juga mudah berinteraksi dengan teman-temannya. Maka menurut saya ini kalau kita lihat, A. Mengajarkan siswa lain belajar bahasa isyarat. Nah, di sini kelemahannya hanya siswa lain ya. Kemudian kalau B. Menggunakan bahasa tulis, ini antara guru dengan siswa tersebut. Sementara persoalannya dengan teman-temannya sebenarnya. Kalau C. Menambah pelajaran bagi siswa tersebut, nah, ini bukan mengatasi masalah yang ditawarkan di sini. D. Mengajarkan dalam kelas bahasa isyarat, ini barangkali lebih tepat. Jadi bukan hanya 1-2 siswa, tapi seluruh siswa, agar nanti siswa yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan baik, minimal bahasa isyarat kita ajarkan dalam kelas ya. Kalau E, ini barangkali hanya menyarankan, belum tentu menjadi sebuah solusi, sehingga paling tinggi skornya adalah D. Kemudian yang kedua adalah A ya, yang ketiga adalah E. Inilah skor-skor yang paling tinggi ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, nomor 4. Sesuai dengan pengalaman Anda, tindakan reflektif terkait kegiatan mengajar di kelas Anda di bawah ini yang paling tepat dengan diri Anda adalah. Jadi ini tindakan reflektif itu pencerminan ya, refleksi diri. A. Meminta bantuan teman sejawat untuk ikut mengobservasi saat pembelajaran di kelas. B. Meminta tanggapan dari kepala sekolah usai disupervisi. C. Menelusuri penyebab tidak terlaksananya kegiatan pembelajaran melalui analisis hasil tes siswa. D. Meminta siswa untuk memberi masukan tentang cara guru mengajar. E. Melakukan refleksi diri dengan mencatat pada logbook setelah pembelajaran. Iya, apabila ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu nantinya, kira-kira opsi yang Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, tindakan reflektif atau refleksi dari seorang guru tentunya yang paling objektif adalah dari apa yang dirasakan oleh guru tersebut. Ya, itu menurut saya yang paling objektif. Maka kalau kita meminta hasil observasi dari kepala sekolah atau dari rekan, ini tentu menurut sudut pandang mereka sendiri, sementara kita yang tahu, kita yang lebih bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita ya. Nah, oleh karena itu di jawaban nomor 4 itu kalau menurut saya opsi paling tingginya adalah E. Melakukan refleksi diri dengan mencatat pada logbook setelah pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran kita coba refleksi untuk melihat hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian A ya, ini teman sejawat barangkali masih lebih terbuka komunikasinya. Kemudian bisa juga ke D, meminta siswa untuk memberi masukan, dan ke B. Kalau C ini barangkali kurang tepat kalimatnya karena adanya sini tidak terlaksananya kegiatan. Ini sebenarnya kalau lebih bagusnya kalimatnya tidak maksimalnya barangkali bisa ya. Namun ini rendah karena kalimat tidak terlaksananya di sini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sepakat dengan saya. Nomor 5, upaya yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Anda di kelas adalah, ini kira-kira kalau kita perhatikan ini lebih seragam jawabannya ya Bapak Ibu sekalian. A. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. B. Menyampaikan manfaat pelajaran yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. C. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. E. Memberikan penugasan yang terstruktur dan terjadwal. Karena pertanyaannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar, ini kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana dari 5 opsi yang diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang diminta adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Maka ini sebenarnya termasuk
masuk kategori ya. Semua ini jawabannya masuk kategori, namun yang paling utama yang mana, kira-kira begitu. Menurut saya untuk meningkatkan hasil belajar, maka yang paling cocok dan tinggi di sini adalah di D ya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Jadi ini adalah poin yang paling tinggi. Kemudian masuk ke B, menyampaikan manfaat. Di sini lebih cenderung ke kebermaknaan ya, memberikan manfaat pembelajaran. Lalu kemudian E ini adalah secara teknis, memberikan penugasan. Lalu C menyampaikan lingkup dan teknik penilaian, E menyampaikan kompetensi. Nah, ini mungkin adalah sumbangan-sumbangan kecil ya. Yang paling tinggi di sini adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Jadi ini adalah jawaban paling tinggi.